Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kaila Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 6 materi utama. Oleh karena itu, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu remote Cisco Real Device. Nah, kalian bisa perhatikan di sini terdapat PC, laptop, kabel, dan juga switch, teman-teman. Nah, pada sebuah switch terdapat banyak port. Nah, port-port tersebut disebut dengan interface. Nah, fungsi interface yaitu dapat digunakan sebagai akses point yang dapat menghasilkan internet. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang remote access, yaitu bagaimana cara meremote laptop dan PC. Di sini juga terdapat konsol port, teman-teman, dan proses remote juga dapat dilakukan dengan menggunakan kabel. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu remote Cisco pada paket tracer. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba melakukan remote di Cisco paket tracernya. Kita langsung saja buka. Nah, oke, lalu di sini saya akan menambahkan switch. Kemudian tambahkan PC. Nah, oke. Kalau sudah, ini kita hubungkan keduanya menggunakan kabel. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan kabel konsol, teman-teman, karena kabel ini digunakan untuk melakukan remote. Nah, ini kita sambungkan kabel tersebut ke switch. Kemudian ini kita pilih port konsol. Nah, oke, selanjutnya ini kita hubungkan ke PC. Nah, lalu pilih port RS232 yang ini, teman-teman, paling atas. Nah, jika sudah, kita bisa mulai melakukan konfigurasi. Nah, langkah selanjutnya ini kita klik PC-nya, lalu ke menu desktop. Nah, ini kita klik terminal. Di sini kita cukup klik OK saja. Nah, nanti kita bisa melakukan konfigurasi melalui tampilan ini ya, teman-teman. Sebenarnya konfigurasi switch juga dapat langsung dilakukan melalui tampilan CLI seperti ini. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu perintah dasar Cisco. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari perintah-perintah dasar Cisco-nya, teman-teman. Ini kita buka switch-nya. Nah, oke, ketika buka switch-nya bisa kalian perhatikan di sini terdapat simbol tanda lebih ya, teman-teman. Nah, yang artinya kita sedang berada di user mode. Nah, pada mode ini kita coba mengetikkan tanda tanya. Nah, oke, di sini bisa kita lihat bahwa pada user mode izin aksesnya masih terbatas. Kita hanya bisa melakukan beberapa perintah seperti ping, telnet, SSH, dan lain-lain. Nah, selanjutnya terdapat privilege mode. Jika saya mengetikkan perintah enable seperti ini, maka akan muncul tanda pagar, teman-teman. Hal ini menandakan bahwa kita sudah berada di privilege mode. Nah, pada mode ini kita kembali mengetikkan tanda tanya. Nah, dan bisa kita lihat bahwa izin aksesnya lebih banyak dibandingkan user mode. Di sini juga terdapat perintah more. Nah, jika kita menekan enter, maka akan bertambah satu komen, teman-teman. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tombol spasi untuk menampilkan lebih banyak komen. Nah, bisa kalian lihat bahwa jumlah komen yang ditampilkan menjadi lebih banyak. Lalu yang ketiga adalah global configuration mode. Ini kita bisa masuk ke mode ini dengan mengetikkan perintah conf spasi T atau configure terminal. Ini kita enter. Nah, pada mode ini akan muncul tulisan config yang artinya kita sudah berada pada mode konfigurasi, sehingga kita bisa melakukan semua konfigurasinya. Nah, ini kita coba mengetikkan tanda tanya. Dan bisa lihat bahwa mode ini kita memiliki akses yang lebih banyak serta dapat melakukan konfigurasi, teman-teman. Jika kita ingin keluar dari mode ini, kita bisa menggunakan perintah exit. Lalu enter. Nah, atau bisa juga disingkat dengan X seperti ini, teman-teman. Maka kita akan keluar dari mode tersebut. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu service password encryption. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba membuat password pada switch agar lebih aman dari serangan hacker. Ini kita klik switch-nya, lalu pergi ke menu CLI, kita enter. Nah, ini kita akan masuk terlebih dahulu ke privilege mode menggunakan perintah EN, lalu enter. Lanjut masuk ke global configuration mode menggunakan perintah conf T, lalu enter. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah enable password. Nah, untuk passwordnya misalnya ini saya berikan yaitu 123
lalu enter. Nah, jika sudah, ini kita coba exit terlebih dahulu menggunakan perintah EX, lalu exit lagi. Nah, lalu ini kita masuk kembali ke privilege mode menggunakan perintah EN, lalu enter. Nah, pada tahap ini kita akan diminta masukkan passwordnya. Ini kita masukkan, yaitu 1, 2, 3. Nah, ini tidak terlihat ya teman-teman, jadi ini kita langsung enter saja. Nah, misalnya kalian lupa dengan passwordnya sudah disetting, ini kita bisa mengetikkan perintah show run, lalu enter. Nah, maka di sini akan terlihat password yang telah kita setting teman-teman. Nah, sekedar informasi, enable password ini tidak secure. Untuk keamanan yang lebih baik, kita bisa menggunakan enable script. Nah, untuk menggunakan enable script, kita masuk ke global configuration mode. Ini kita ketikkan conf t, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan perintah enable script. Nah, misalnya untuk passwordnya saya berikan yaitu 54321, lalu enter. Setelah itu kita exit lagi. Nah, lalu kita masukkan gunakan perintah en, lalu masukkan password enable script tersebut, lalu enter. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk menggunakan enable script teman-teman. Nah, ini kita coba ketikkan perintah show run, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat bahwa password dari enable script tidak terlihat sehingga lebih aman. Sedangkan untuk yang enable password masih terlihat jelas, yaitu 1, 2, 3. Nah, sebenarnya enable password juga bisa dibuat seperti enable script teman-teman. Caranya ini kita masuk ke global configuration mode, gunakan perintah conf t, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan perintah service password min encryption seperti ini. Kemudian tekan enter. Setelah itu kita exit. Nah, kemudian ini kita coba lagi perintah show run, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat bahwa sekarang passwordnya sudah terblokir. Akan tetapi metode ini masih belum sepenuhnya secure karena password tersebut masih bisa dihack melalui browser. Oleh karena itu lebih baik menggunakan enable script saja ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Nah, di sini kita akan membuat topologi baru ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya akan menambahkan router. Nah, ini saya menggunakan seri yang 2811 atau yang paling ujung. Lalu saya akan menambahkan switch. Untuk switchnya yaitu yang paling ini, yang 2960. Kemudian ini saya juga akan menambahkan 3 PC ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan hubungkan semua perangkatnya menggunakan kabel automatic. Ini dari router ke switch. Lalu dari switch ke PC 1. Nah, oke, lalu dari router ke PC 3. Nah, jika sudah terhubung semua, karena kalian pasti paham bahwa PC 1 dan PC 2 berada pada network yang berbeda dengan PC 3-nya, karena sudah berada pada segmen yang berbeda teman-teman. Nah, segmen di sini maksudnya adalah port pada router. Nah, untuk IP antara switch dan router ini kita menggunakan yaitu di sini 10 IT10 T10.0
10.0/24. Lalu pada IP router yang mengarah ke switch adalah 10.10.10.1/24. Kemudian untuk PC1 IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Kemudian yang PC2 ini IP yaitu 10.10.10.3/24. Lalu pada PC3 nya untuk network antara router dan PC3 kita menggunakan network yaitu 20.20.20.0/24. Nah, untuk IP router yang mengarah ke PC kita gunakan yaitu 20.20.20.2/24. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, sebelum itu ini kita akan mengganti namanya itu menjadi PC1. Lalu di sini kan ganti juga namanya menjadi PC2. Dan di sini ganti menjadi PC3. Nah, oke, jika sudah ini kita akan lakukan konfigurasi secara CLI pada routernya. Ini kita klik routernya, lalu ke menu CLI. Nah, ini kita bisa ketikkan 0 saja, lalu enter. Nah, jika sudah ini kita akan mengonfigurasi interface yang mengarah ke switch yaitu Fast Ethernet 0/0 atau FA 0/0. Ini kita bisa ketikkan perintah enable atau en, lalu enter. Kemudian kita masuk ke global configuration mode menggunakan perintah conf spasi t, lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk ke interface FA 0/0 dengan perintah interface FA 0/0. Nah, kalau sudah ini kita bisa enter. Kemudian ini kita menyalakan interface-nya dengan perintah no shutdown. Kemudian enter. Lalu exit. Exit lagi. Nah, oke, setelah itu kita akan masuk ke interface FA 0/1. Ini kita masuk ke global configuration mode-nya terlebih dahulu menggunakan perintah conf t, lalu enter. Maaf teman-teman, ini kita harusnya ketikkan perintah enable terlebih dahulu, lalu ketikkan conf t. Nah, jika sudah ini kita bisa ketikkan interface FA 0/1, kemudian enter. Nah, untuk melihatnya ini kita bisa, untuk menyalakannya ini kita bisa ketikkan no shutdown, lalu enter. Kemudian ini kita akan masuk kembali ke interface FA 0/0. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu ini kita ketikkan interface FA 0/0, lalu enter. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya, IP address 10.10.10.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter, lalu exit. Ini kita masuk lagi ke interface FA 0/1. Ini lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman, masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 20.20.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Selanjutnya ini kita exit. Nah, oke, lalu jika sudah ini kita coba mengecek status IP pada routernya menggunakan perintah show IP interface brief. Seperti ini. Kalau sudah ini enter. Teman-teman, ini kita coba ulangi. Ini kita cek menggunakan perintah show IP interface brief. Enter.
Nah, oke, di sini bisa kita lihat bahwa status interface-nya sudah berjalan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan lakukan konfigurasi IP address pada masing-masing PC-nya sesuai dengan IP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini pada PC 1 menggunakan IP 10.2, kemudian untuk ini kita pergi ke desktop, lalu IP configuration. Nah, ini kita tambahkan IP-nya. Untuk PC 1 dia menggunakan IP yaitu 10.10.2. Lalu untuk mask-nya yaitu subnet mask-nya 255.255.0. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, gateway ini berfungsi sebagai jalur agar kelompok PC dapat berkomunikasi dengan PC lain melalui router teman-teman. Nah, kalau sudah ini kita masuk ke PC 2. Nah, untuk IP address-nya yaitu PC 2 menggunakan IP 10.10.10.3. Lalu subnet mask-nya sama 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya sama ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Oke, PC 3 ini dia menggunakan IP yaitu 20.20.20.2. Subnet mask-nya sama 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah ini kita coba tes koneksi dari PC 1 ke PC 2. Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini hasilnya successful. Kemudian ini kita coba dari PC 2 ke PC 3. Nah, pada percobaan pertama koneksi violet, jadi kita ulangi lagi. Nah, oke, sekarang koneksinya sudah berhasil ya teman-teman, atau sudah successful. Lanjut ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ke-6, yaitu perintah N. Nah teman-teman, perintah N ini hampir mirip dengan perintah exit. Nah, bisa kalian perhatikan di sini saya sedang berada pada menu config if. Nah, jika saya menggunakan perintah exit, maka kita masih berada di menu global configuration teman-teman. Nah, sebagai contoh, jika saya masuk kembali ke menu interface FA0/0 dan enter. Nah, kemudian ini jika saya mengetikkan perintah N seperti ini, nah maka kita akan langsung kembali ke mode privilege ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan kita pada materi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.